Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 2024611009. Tempat tugas saya di UPTD SMP Negeri 3 Jinip, Kabupaten Biren. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Asmaul Husna pada kelas 7 semester 1 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Baik. Alhamdulillah. Sekarang baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa sebagai keberkahan kita dalam belajar. Berdoa dimulai. Sekarang sebagai rasa nasionalisme, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua mohon untuk berdiri.
yaitu kemarin kita belajar Al-Quran, yaitu kalam Allah. Sekarang kita belajar materi kita tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama baik Allah yang telah dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami dengan baik dan benar. Jadi yang kita kerjakan hari ini yang pertama adalah belajar kelompok. Kemudian kita menjawab soal. Dan selama kalian menjawab soal, ibu akan menilai kalian tentang sikap kalian, tingkah laku kalian. Jadi semua ibu nilai. Nampaknya kurang bersemangat ya. Ayo kita speaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Hebat, sudah bersemangat ya. Nah, sekarang kalian nonton video. Ibu akan menayangkan video. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik, Maha Indah, dan Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan hambanya membaca Asmaul Husna ketika berdoa kepadanya. Contohnya, saat memohon ampun kepada Allah, kita dianjurkan membaca Asmaul Husna Al-Ghufar. Ketika memohon rezeki, kita dianjurkan membaca Asmaul Husna Al-Razak. Dengan catatan, menyebut Asmaul Husna harus didasari dengan niat dan tujuan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas Asmaul Husna sebanyak 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, serta yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Alim karena pengetahuannya yang teramat jelas. Dia mengetahui segala sesuatu hingga yang terkecil maupun yang tersembunyi. Masya Allah. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah, perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha
mengetahui, yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Akan tetapi, seseorang tidak boleh sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Ilmu seharusnya membuat seorang muslim semakin mendekatkan diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak boleh merasa paling pandai dan harus tetap rendah hati. Muslim yang berilmu hendaknya berperilaku seperti tanaman padi, semakin bersih, semakin merunduk. Anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, Asmaul Husna yang kedua yang akan kita bahas yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk yang keseluruhannya memiliki manfaat sesuai kehendaknya. Ada rahasia dan hikmah dari setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia dan hikmah tersebut dapat ditemukan pada wujud fisik maupun perilaku makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada dalam menciptakan makhluknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengetahui secara terperinci seluruh gerak-gerik makhluknya. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada yaitu kita harus selalu waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapat hasil maksimal dan insya Allah tidak akan menyesal di kemudian hari. Anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita bahas yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala keluh kesah dan kegelisahan hamba-Nya. Meskipun hanya dengan isyarat dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memahami permohonan yang diinginkan manusia meski dengan ungkapan air mata. Oleh karena itu, seseorang tidak perlu berteriak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengar permohonannya. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar yaitu mau mendengarkan pembicaraan orang lain, yang artinya mau mendengar ucapan atau perkataan orang lain, terlebih orang itu adalah orang tua ataupun guru. Serta kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Asmaul Husna As-Sami' mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya berhati-hati dalam berkata atau berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan dua telinga agar seorang muslim lebih sering mendengar. Hal tersebut memberi hikmah kepada kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Pepatah mengatakan tergelincirnya kaki lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Lidah memang tidak bertulang, lentur dan dapat dibolak-balikan. Tidak heran jika banyak orang mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Kita tidak ingin perkataan yang kita ucapkan itu menjadi hukuman bagi diri kita sendiri. Anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, Asmaul Husna yang keempat yang akan kita bahas yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan memperhatikan seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki penglihatan yang tidak terbatas dan tidak terhalang oleh apapun. Bahkan Allah mampu melihat peristiwa yang telah berlalu dan yang akan datang. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat dan merenungi peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini
sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukmin yang beriman pada Asmaul Husna al-Basir akan berusaha menjaga penglihatan dan pandangan dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Perilaku menjaga pandangan harus dilakukan dimanapun dan kapanpun. Seorang muslim dapat melihat dan mengamati ayat-ayat kauniyah dan menghayati keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Selain itu, setiap muslim dapat menggunakan penglihatannya untuk mentadabburi Al-Quran, membaca buku, dan memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran di kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah selesai pada kegiatan pembelajaran Asmaul. Tadi kalian sudah menonton video. Kira-kira apa yang kalian amati pada video itu? Coba, ayo. Apa yang kalian amati? Ada yang tahu? Nggak ada. Jadi cuma nonton saja. Nah, coba apa yang kalian amati? Kira-kira tadi kan kalian sudah menonton video. Kira-kira apa yang kalian amati dari video tersebut? Suaranya yang keras biar kedengaran semuanya. Ini adalah maha memberi contohnya daripada hati belajar. Dua, kami adalah maha pemberi ilmu. Contohnya setiap gelar bisa diwajib betul Allah SWT. Tiga, As-Sami adalah maha mendengar. Contohnya mau mendengar bicara orang lain. Empat, Al-Basir adalah maha mendengar. Contohnya kritik dalam mengajar tugas. Nah, baik. Jadi sekarang materi kita tadi tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ya, nama-nama baik bagi Allah. Ada berapa nama-nama baik bagi Allah? 99. Iya, bagus. Ada 99. Yang kita pelajari hari ini adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui apa yang kita kerjakan. Misalnya kalau di sekolah kalian mengerjakan tugas, jadi menyontek sama kawan. Nah, itu buktinya Allah Maha Melihat. Kalian menyontek, jadi kalian mengerjakan perbuatan yang tidak baik. Sekarang Ibu membagikan kelompok. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 3. Kalian harus duduk sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Sekarang Ibu bagi LKPD. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok, ada aturannya. Yang pertama, bekerja harus tertib, kemudian harus bekerja sama, disiplin, mendengar pendapat teman. Nah, sekarang sudah boleh kerjakan. Sudah? Kelompok mana yang belum siap? Kalau sudah siap, sekarang kita presentasikan. Mewakili kelompok masing-masing satu orang maju ke depan. Mana kelompok 1?
Tepuk tangan untuk keluarga. Silakan duduk. Kira-kira bagaimana hasil kelompok 1? Mana kelompok 1? Mantap. Ya, bagaimana? Bagus. Kelompok 1 bagaimana? Dalam mengerjakan sudah rapi, tulisannya semua sudah benar. Jadi dapat nilai 90. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Ibu tes kalian. Apakah kalian sudah menguasai pembelajaran kita hari ini? Kalian menjawab 2 pertanyaan dan tulis di kertas ya, masing-masing. Ini tugas individu. Masing-masing. Ya. Siap? Kumpulkan. Nampaknya kurang bersemangat ya. Tadi kalian lama mengerjakan tugas. Ayo biar bersemangat kita sedikit lagi. Kita menyimpulkan sama-sama. Ini kelompok 1. Ayo simpulkan. Suara yang keras, lagi. Bagus. Kelompok 2. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Luar biasa. Ayo kelompok 3. Ulangi suaranya yang keras. Ya, baik. Tepuk tangan semuanya. Jadi kesimpulan tadi kita dapat menyimpulkan sama-sama. Tadi sudah kalian simpulkan Asami adalah
Tidak mungkin ilmu kita datang dengan sendirinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk menuntut ilmu. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu ini wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian sesampai di rumah kalian harus berbuat baik kepada orang tua, harus mendengar nasihat orang tua, harus mendengar nasihat guru, dan jangan kalian berkelahi atau gibah kepada orang lain. Kenapa? Kita ini adalah orang Islam. Orang Islam ini adalah Islam artinya baik. Orang Islam ini Islam baik. Islam artinya damai. Karena kita semuanya ini adalah orang Islam. Kita harus hidup berdampingan dengan cara hidup rukun dan damai. Jangan kalian saling bullying sesama Semoga amal kita yang kita dapatkan, ilmu kita yang kita dapatkan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum ibu akhiri dengan mengucapkan